Hanya karena Engkau yang menopang kami, ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dalam suka dan duka. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Roh-Mu telah kembali nuntun kami sekalian untuk boleh berada di rumah-Mu, mengizinkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji, membesarkan-Mu ya Tuhan, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama kembali merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi hati, pikiran kami Tuhan, menguduskannya. Dan secara khusus kiranya Engkau sendiri yang menguduskan lidah bibir hamba-Mu, yang menjadi corong kebenaran firman-Mu pada pagi hari, agar berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi jemaat Gia Kega dan para pemirsa YouTube melalui Facebook berkesempatan melihat tayangan pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita sudah diberkati melalui puji-pujian, dan khusus hari ini, pagi ini, surprise, kita mendengar Golden Voice dari apa namanya? Song of Moses, ya, Song of Moses. Jadi bukan saja apa namanya yang wanita JOP, sekarang kita punya Song of Moses. Boleh berlomba dalam memuji Tuhan, tapi jangan berantem, karena kalau di rumah tetap yang wanita di atas yang pria. Di rumah ya, di luar rumah lah ya. Kalau di gereja ya Bapak Gembala lah yang di atas yang lain. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dengan topik siapakah sesamaku. Boleh tolong diperlihatkan? Who is our neighbor? Pertanyaan yang mudah, namun jawabnya yang susah. Memang di dalam konteks nanti siapakah sesamamu, tetapi kita merubah kata mu dengan ku. Sebab kalau kita bilang masih mu, kita tidak mau mengerjakannya. Kita masih menunjuk orang lain yang harus mengerjakan. Tapi kalau kita merubah menjadi ku, barulah kita nanti akan mengerti bahwa memang sesungguhnya ini ditujukan kepada kita. Nah, kita akan bersama-sama membaca Lukas pasal 10 ini, ya, ayat 25 sampai 37. Dan ini merupakan dua episode sebetulnya, ya, dua babak. Kita akan bicara dulu atau mendalami, merenungkan babak yang pertama, yaitu 25 sampai 28. Sudah buka 25-28, ya. Begini bunyinya. Dan perikop ini berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian.
maka engkau akan hidup. Kalau kita melihat ini bagian pertama atau babak pertama ini merupakan kunci dari kerajaan Allah, kehidupan yang kekal. Jadi kalau mau hidup kekal, coba baca ini dan lakukan itu. Tetapi pada saat itu ahli Taurat ini sebetulnya bukan benar-benar dia mau mencari kebenaran rohani. Dia cuma mau ngetes aja. Karena Tuhan Yesus dianggap guru. Guru ini udah cukup nggak pengetahuan dia gitu kan. Dia belum dianggap atau tidak menganggap sebagai nabi, apalagi sebagai Tuhan. Jadi dialah dicobai. Dan kita banyak sekarang melihat bahwa masih ada orang-orang mencobai Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Facebook posting-posting, itu sudah benar-benar gila tulisan-tulisan itu, ya, bagaimana memperolok Tuhan Yesus Kristus. Kita atau saya seringkali tergoda juga untuk mengutuk sebetulnya. Tetapi kemarin ini ada posting yang luar biasa, ya. Posting dari peristiwa September 11, ya. Katanya pada saat itu kan terjadi runtuh gitu. Tapi ada bagian dari Alkitab yang tercecer dan nempel di sebuah bongkahan bongkahan baja, dan isinya adalah ampunilah musuhmu. Dan itu membuat kita mungkin bertanya-tanya, tapi itulah firman Tuhan. Tuhan mempunyai maksud yang besar di balik perintahnya itu. Nah, jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus dipancing, dia pancing balik kan? Dia nggak langsung jawab Tuhan Yesus. Nah, kamu coba, kalau mau itu kamu baca ya, di dalam Taurat. Jadi mau nggak mau, ya kalau main skak ini si ahli Taurat ini jadi kalah. Dia nggak bisa tidak membaca. Dan untuk itu dia menjadi membaca. Dan dari bacaan ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat ini dengan seluruh keberadaan kita. Jadi Tuhan Yesus bilang, udah benar deh, ya. Jawab kamu tuh udah benar, nggak salah. Berarti kamu ahli Taurat, udah lulus. Ahli Taurat itu tentu yang mendalami, yang membaca, merenungkan siang dan malam mengenai Taurat. Tetapi kalau dari konteks ini kita melihat bahwa ini orang cuma menguasai ilmunya saja, tidak menjalankan dalam kehidupannya. Padahal kalau kita melihat bahwa ini adalah hukum Tuhan. Kitab undang-undang hukum Tuhan itu Taurat. Dan hukum itu berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum. Hukum bukan pernyataan, yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya kalau kita tidak menghafal hukum Taurat lengkap dan kita tidak membaca kisah para nabi lengkap dan petunjuk-petunjuknya, cukup ini aja. Karena di sini sudah merupakan summary, merupakan ringkasan, merupakan hasil peras ya, inti daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kata kasihilah di sini yang dipakai adalah
agapao, agape. Jadi ini adalah kasih yang tanpa pamrih, tanpa kondisi, unconditional love. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, jangan pakai kasih filio, jangan pakai kasih storge, apalagi eros, tapi pakailah kasih agape. Itu ya sesuai dengan hukum. Hukum itu kalau dilanggar, ya orang dihukum. Kalau dijaga, dilakukan, ya tidak apa-apa. Maksudnya tidak dihukum. Yang menghukum tentu bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Caranya banyak sekali. Kadang-kadang yang tidak atau di luar pemikiran manusia. Nah, kalau kita melihat sebetulnya dialog ini udah cukup. Harusnya ya. Si ahli Taurat ini ya sudah, dia udah mulutnya. Lu sendiri sudah baca, sekarang tinggal melakukan saja. Tapi dasar ahli Taurat ini mau mencobai, jadi dia tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan sebab kalau dia bilang ini benar dan dia tidak berbuat, kan dia salah. Dia bisa kena hukum. Jadi dia mencoba mengkelit cari pasal lain untuk menjebak Tuhan. Dan dia ingin tahu jawabannya. Siapakah sesamamu? Dia mau tanya sama Tuhan ini. Oke, ini saya akui bahwa hukum ini benar. Tapi saya mau tahu nih, siapa sih kalau menurut Anda sesamamu? Dan kita pun akan terus terjebak di dalam pertanyaan ini. Mempertanyakan terus dan tidak melakukan. Padahal kita kalau mengganti kata mu dengan ku, baru kita merasa nanti ditohok, dipukul ulu hati kita bahwa ini sebetulnya ditujukan kepada kita. Nah, menjawab pertanyaan jebakan ini, siapakah sesamamu manusia? Tuhan Yesus nggak jawab langsung bahwa sesamamu manusia adalah, dia nggak jawab gitu. Dia bikin cerita, perumpamaan. Nah, pagi ini kita akan mencoba mendalami mengenai perumpamaan ini. Karena banyak tersirat daripada tersurat dari perikop. Ini adalah perspektif, artinya pemandangan, sudut pandang. Nah, untuk supaya Anda mengerti perspektif ini, sebetulnya bendanya tidak berubah, tapi tergantung orang melihatnya bisa lain. Atau kita sendiri dari sudut mana kita melihat, itu bisa berubah. Kan kemarin ini ada orang yang menegur orang sombong, ceritanya ya. Dia bilang, bulan itu kecil banget, kita besar, gitu kan, kecil banget. Itu orang sombong, maksudnya melihat yang orang lain kecil, dirinya sendiri besar. Kemudian dibilang oleh yang lain, kalau kamu ada di bulan, kamu melihat bumi kecil juga, malah lebih kecil lagi. Jadi artinya jangan sombong, sebab kamu merasa diri besar, orang lain melihat kamu itu kecil. Itu sebuah perspektif. Kemudian kita melihat orang ini tingginya sama. Ini kalau insinyur nih barangkali ya, arsitek. Tapi bisa dibikin rupa, perspektif seakan-akan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Padahal kalau disamperin itu sama. Nah, itulah pengertian perspektif, pengertian sudut pandang atau pemandangan. Dan pagi hari ini kita akan melihat beberapa perspektif dari perikop ini. Perspektif yang pertama, boleh kasih lihat? Judulnya adalah prophetic, nubuatan. Jadi melihat ayat ke-29 sampai 7 ini, kita melihat beberapa perspektif.
Perspektif yang pertama adalah perspektif nubuatan, profetik. Nah, manusia yang dirampok ini mewakili semua manusia yang telah dirampok dalam kehidupannya oleh iblis. Tubuh jiwanya itu sudah terganggu sehingga dia mengalami semacam torturing, semacam penganiayaan dalam hidupnya. Jenisnya tentu berbeda-beda. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kalau kita baca ingin mengerti mengenai penderitaan, kita harus baca kitab Ayub. Bagaimana iblis itu sangat aktif untuk melakukan penganiayaan dalam hidup kita. Sehingga dari penganiayaan jasmani, kemudian jiwani, sampai rohani. Dan tidak heran bahwa orang-orang dalam hidupnya itu pernah merasakan itu. Jadi, yang namanya orang yang kena rampok itu bisa saja diri kita barangkali, jangan-jangan. Nah, ada dua orang yang sebetulnya bisa nolong pada saat seseorang sedang mengalami penderitaan. Yang pertama harusnya imam. Imam itu para hamba Tuhan. Tetapi dalam konteks ini dia tidak menolong. Artinya dia secara pengetahuan rohani dia sangat menguasai. Tapi ternyata banyak daripada hamba Tuhan yang pintar khotbah tapi tidak pintar melakukan. Bahkan tidak jarang ada hamba Tuhan yang ngerjain jemaatnya, ya, sampai dengan uang dan lain sebagainya, tipuan, karena merasa bahwa ini wakil Tuhan. Akhirnya kebobolan, tidak dibayar-bayar, ngilang. Yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi itu yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Para usher, para kolekta, para pemain musik, worship leader, di bawah paling ya semuanya. Oh, di bawah anak saya. Ya, Bapak puji Tuhan. Itu orang-orang yang sebetulnya sering mendengar firman Tuhan dan melakukan tugas. Jadi orang yang teraniaya ini bisa saja setiap orang, termasuk diri kita. Lalu siapa orang Samaria? Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Banyak orang yang memusuhi Tuhan Yesus, mencerca Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, kita mendengar kesaksian demi kesaksian, terutama di Timur Tengah. Orang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang sel-sel grup itu banyak sekali di Timur Tengah. Padahal dulu mereka memaki-maki, mencaci maki Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang dimusuhi oleh banyak orang yang belum mengenal Dia. Lalu pemilik losmen siapa? Pemilik losmen itu adalah gereja. Kan Tuhan menyelamatkan orang, dikasih ke gereja. Pemilik losmen adalah Pak Yahya. Kasih tahu sama Tuhan Yesus, Pak Yahya, ini loh, saya titip ya. Si A, si B, si C, tolong dirawat dengan baik. Dan kata-kata
bahwa dia akan kembali. Saya rasa akhir-akhir ini yang menjadi fokus daripada kita khususnya, tetapi juga orang di luar Kristen sudah mulai bertanya-tanya, mulai mencoba mencari tahu lebih jauh bahwa ini adalah waktu akhir zaman di mana Mesias akan datang. Dan Mesias itu untuk kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi gereja itu mempunyai panggilan untuk merawat orang-orang yang sudah teraniaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, agar dirawat dengan baik, supaya tetap tinggal di dalam losmen itu, di dalam gereja. Jangan sampai meninggalkan gereja. Nanti susah carinya. Dan pada waktunya, ketika Tuhan datang kembali, dia masih menemukan Eko, Michael, Pak Usman, Pak Petra ada di gereja Isa Masih Kelapa Gading. Karena payah ya, sebagai pemilik losmen merawat dengan baik. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ketika orang Samaria ini meninggalkan orang yang dirampok tadi di penginapan, dia kasih tahu, kamu tinggal di sini ya, ini nanti akan dirawat, jangan kemana-mana, saya pasti akan kembali. Kalau nanti ada biaya-biaya yang lebih besar dari yang saya sudah kasih ini, saya akan bayar. Dan saudara sekalian, orang yang teraniaya itu mungkin sambil setengah bengong, tapi dia percaya, karena dia telah membuktikan. Yang lain tidak peduli, yang satu ini sangat peduli. Keluar duit, sudah merawat, keluar duit, dan dia datang dengan sebuah janji bahwa dia akan kembali. Satu-satunya harapan kita, umat Kristen, adalah menunggu kembalinya Tuhan kita. Itulah harapan yang terbesar dalam hidup kita. Karena itu yang akan mengubah, yang akan mewujudkan keimanan kita di dalam Kristus. Tidak ada satu agama lain pun di dunia ini yang pemimpinnya mengatakan, I shall return, aku akan kembali. Hanya Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kita mungkin yang teraniaya, kita bersyukur bahwa kita telah dititipkan di losmen ini, dan semua sama-sama kita menantikan kedatangan dari orang Samaria, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itu adalah perspektif yang pertama. Kita maju ke perspektif yang kedua. Apa itu? Perspektif yang kedua adalah antara iman dan perbuatan. Saya rasa untuk ini tidak terlalu perlu pembahasannya. Firman Tuhan ini sudah mengingatkan kepada kita. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Biarpun gagah kayak apa ya, kalau nggak ada rohnya, hanya dalam hitungan detik sudah tidak bergerak, hitungan hari itu sudah membusuk. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jangan kita ngomong saya beriman, tapi tidak pernah melakukan dalam perbuatan. Sama dengan orang mati, roh mati. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nah ini memang orang rame-rame menjadi guru, kasih nasihat kiri dan kanan. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itulah kenapa para guru itu kalau melakukan kesalahan, dia dihukum lebih berat daripada muridnya. Karena dia ngajarin orang lain tapi dia sendiri tidak berbuat. Oleh karena itulah ini merupakan teguran yang keras. Kamu punya iman, kasihilah sesamamu manusia. Tapi di mana pernah kamu melakukan perbuatan? Mati kau. Jangan banyak bicara kalau tidak pernah melakukan. Ini firman ini yang mengatakan, bukan Opaeli. Firman yang sangat keras. Konteks antara iman dan perbuatan. Dengan kata lain, kalau kamu tidak pernah berbuat, jangan kamu bilang kamu beriman. Atau terbalik, kalau kamu beriman, kamu harus berbuat. Pulang balik, begitu. Itu perspektif yang kedua. Perspektif yang ketiga, kita melangkah ya. Apa itu? Yaitu hukum dan peradilan. Hukum dan peradilan beda nih. Peradilan dengan pengadilan beda. Kalau pengadilan adalah sebuah event yang menyelidiki, yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah, untuk menetapkan keadilan. Bagi yang benar dia dibela, bagi yang salah dia dihukum. Tetapi konteks itu disebut peradilan. Nah, perikop ini berbicara juga tentang peradilan itu. Di mana ada peradilan, di mana ada hukum, di sana ada pengadilan. Sebab apa? Sebab setiap hukum diberikan ada dua orang yang berbeda. Yang satu menjaga, melakukan sesuai dengan hukum, yang lain melanggar hukum. Dan pengadilan itu untuk menetapkan atau lebih menghukum kepada yang tidak menjalankan hukum tadi. Dan ini adalah hukum kasih. Kok hukum kasih ada pengadilannya? Dari mana Opaeli berani-berani ngomong begitu? Kita lihat di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Kira-kira semua sudah merasa nih, ya, sudah merasa kira-kira apa ini? Matius 25 di judulnya itu adalah 3146, penghakiman terakhir. Perikop ini dikasih topik penghukuman terakhir. Jadi habis ini nggak ada lagi. Sebelumnya bisa aja ada rentetan. Itu udah tiba di Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung udah nentuin, udah nggak bisa, udah habis. Mau kemana lagi? Nah ini kira-kira Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung ini ada sebuah pengadilan
yang saat itu berjalan. Dan kita menonton diri kita ada di sana sebagai terdakwa. Itu adalah pengadilan seorang raja terhadap kelompok domba dan kelompok kambing. Kita tidak bisa, saya sih mau di domba aja, nggak mau di kambing, karena udah tahu yang domba itu yang akan merasakan keindahan bersama dengan Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itu sudah jelas bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, Dia ngomong begini nih kepada sebelah kanannya, jemaat Giakega ceritanya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Loh, kok bisa dapat begitu? Kenapa? Sebabnya ya ini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Loh, Tuhan, kapan saya melakukan itu? Ini jemaat Giakega nih ceritanya. Nggak pernah tuh Tuhan, perasaan. Tapi Tuhan bilang begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Ya. Jadi kalau kita melakukan, ada di sebelah kanan, kita menerima kerajaan itu. Itu makanya disebut rahasia kekekalan. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, jadi ahli Taurat dan orang Levito, Tuhan mengatakan gini, dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Pertanyaannya sih sama, tetapi ini adalah bagi mereka yang tidak melakukan. Jadi di dalam kekekalan ini ada sebuah pengadilan, dan itu pengadilan yang terakhir, bukan hanya sekedar senario. Kalau di sini bisa dibeli kan, pengadilan sogok kiri sogok kanan, akhirnya bisa lepas atau dilupakan, case-nya dipeti eskan. Tapi di dalam pengadilan akhir ini ternyata nggak ada yang bisa disogok, karena yang jadi hakim Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan tahu semua perbuatan kita. Jadi perspektif ini mengingatkan kita akan adanya hukum dan peradilan ketika akhir zaman tiba, ketika Tuhan Yesus kembali datang untuk menjemput. Yang keempat, perspektif yang keempat, perspektif yang keempat adalah bahwa orang Samaria itu adalah bangsa Israel. Nah, ini memang bisa dimusuhi oleh bangsa lain nih. Sekarang aja Israel sudah mau siap-siap digempur
Tapi firman Tuhan mengatakan begini, ya. Ini cukup panjang dia punya penguraiannya. Tapi Tuhan sebetulnya hanya mengasihi bangsa Israel sesuai janji dia, covenant dia kepada Abraham, kepada Yakub. Tidak bicara tentang bangsa yang lain. Tetapi bangsa ini menjadi bangsa yang menolak Tuhan. Apakah Tuhan menghancurkan mereka? Kalau bangsa lain Tuhan sudah hancurkan. Tetapi bangsa Israel ini ketika dia menolak, sedangkan grace, anugerah Tuhan itu sudah dilepas dari surga dan tidak mungkin kembali. Walaupun sedikit dongeng ya, tapi ini saya cuma buat analogi aja. Itu yang namanya Krishna ini, kalau cakra dia udah keluar, dia akan makan korban. Dan dia tidak akan kembali sebelum makan korban itu. Makanya ada yang berani-berani ngejek-ngejek dia, udah sampai di ubun-ubun, keluar dia punya cakra, shoot, habis itu musuh-musuhnya. Nah, kembali anugerah Tuhan itu turun kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak nerima. Tetapi Tuhan pakai ini, nggak apa-apa, kamu nggak terima. Tetapi karena penolakan Israel, seluruh bangsa lain di dunia itu menerima anugerah. Tetapi janji Tuhan dengan umat Israel tidak void, tidak di-cancel, hanya tertunda waktu. Kenapa? Setelah semua bangsa diselamatkan, anugerah itu akan kembali. Jadi memang agak aneh, bangsa Israel itu nanti bertobat, oleh karena bangsa-bangsa yang lain yang menyaksikan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak sekali kita sudah mendengar bangsa Yahudi yang bertobat, yang menjadi Messianic Jews, itu yang percaya kepada Tuhan melalui bangsa-bangsa lain. Padahal bangsa-bangsa lain dapat anugerah ini karena bangsa Israel menolak Tuhan. Kita nggak bisa menyalami bagaimana Tuhan mengubah itu. Dari penolakan sebuah bangsa Israel, seluruh dunia diselamatkan. Dan melalui bangsa lain, Israel diselamatkan. Jadi orang Samaria itu sebetulnya adalah umat Israel bagi bangsa-bangsa. Memang sulit untuk menerima itu. Tapi kita bersyukur bahwa melalui bangsa Israel, Yahudi, semua teknologi di dunia ini, teknologi informasi, itu orang Yahudi yang Tuhan pakai. Pemenang Nobel itu terbanyak umat Yahudi. Kalau diambil rasio antara penduduk Yahudi dengan penerima Nobel, itu sangat out of proportion sama sekali. Kita berdoa nih, bangsa Indonesia supaya ada yang terima Nobel perdamaian. Masih nol. Padahal 250 juta penduduk. Bangsa Yahudi di seluruh dunia kurang lebih 12 juta. Tapi yang terima Nobel udah 70-an. Aneh. Tapi nyata. Dan itu memerlukan iman untuk kita menerimanya. Nah, yang kelima, perspektif yang kelima. Kalau tadi kita bertanya siapakah sesamamu manusia, kita bertanya siapakah sesamaku manusia. Dan yang kelima inilah peran
dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen. Sesama manusia can be anyone, bisa siapa saja. Tetapi yang penting adalah orang Samaria itu. Sebab kalau tidak ada orang Samaria, cerita yang dirampok habis. Dia tinggal tergeletak, dan setelah itu musnah, habis kan ceritanya. Jadi kalau cuma ada orang yang teraniaya, ahli Taurat dan Lewi, nggak ada kelanjutan daripada cerita ini. Maka yang tersiksa, yang dianiaya, ya meninggal, tamat. Jadi siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu adalah kita orang Kristen. Jangan cari orang lain. Loh, kok Pak bisa sih Pak? Ini ada 2 contoh, ya, atau 3. Yang pertama, Samaritan Spurs. Anda mungkin pernah dengar. Itu adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Robert Pierce. Dia berdiri dari World Vision juga, tahun 50. Dan ini dia dirikan tahun 70. Kemudian tahun 73, Franklin Graham, anaknya Billy Graham, bergabung. Dan sekarang sudah berjalan dari tahun 70, kurang lebih sudah berada di 120 negara. Dan tiap tahun tidak kurang dari 300 juta dolar dipakai untuk menolong orang-orang, terutama di Afrika, yang HIV, orang-orang, termasuk tsunami dulu pernah dibantu oleh Samaritan Purse. Memang Samaritan ini diambil untuk menunjukkan ya perikop ini. Dan Samaritan Purse dengan tiap tahun 300 juta dolar sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak juga orang mengenal Kristus melalui pelayanan mereka. Tetapi ini adalah iman dan perbuatan yang diwujudkan sehingga orang melihat Kristus melalui pelayanan mereka. Yang kedua, Anda mungkin pernah mendengar nama Mother Teresa. Pernah dengar ya? Mother Teresa meninggal tahun 97 kalau tidak salah. Ini ibu atau suster ini pada waktu dulu ya, awal-awalnya tahun 50-an. Dia berjalan di jalan di Kalkuta. Dan banyak sekali yang sakit. Banyak sekali yang minta-minta. Waduh, kalau pakai ilmu ahli Taurat sama Lewi, itu akan tetap tinggal mereka. Tapi yang kusta dia bawa ke tempatnya. Dicuci, dibersihin. Seorang nun, seorang suster yang kecil. Ya, kalau melihat kan kira-kira mungkin 1,20 meter aja tingginya. Dan Anda tahu ketika dia meninggal, pelayanannya sudah ada di sekitar 150 negara. Ada hampir 5.000 suster yang ikut melayani sini. Disebut Missionaries of Charity. Dia bilang, I preach the gospel through my works. Dia nggak ngomong, kamu bertobatlah, enggak. Tapi yang sakit dibawa, dirawat sampai dia sembuh. Sampai waktu dia meninggal, banyak negara yang mau membuka tempat negaranya untuk bisa mayatnya disemayamkan di sana, dikubur di sana. Tetapi pemerintah India yang Hindu mengatakan dia adalah warga terhormat negara kami. Dan tempat yang paling layak untuk dia adalah India. Nah, berkhotbah panjang lebar, berkhotbah dengan cara perbuatan. Itulah Mother Teresa. Dan apa yang sedang terjadi
baru-baru ini. Syria dibom. Dan ketika para pengungsi ini mau mencari tempat perlindungan, semua negara Arab menutup pintu untuk mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Merkel, bukan Marcel, ini pemimpin dari Jerman. If we say we are Christian, then our country is for them. Negara kita untuk mereka juga. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya percaya para pengungsi Syria, ketika mereka mendapat sambutan di negara-negara Kristen, mereka akan melihat Kristus melalui keterbukaan negara-negara ini. Sementara negara-negara Timur Tengah itu tertutup bagi mereka. Itulah 5 perspektif. Perspektif yang keenam sebetulnya masih ada, tetapi terbalik. Saudara sepupu yang menjadi orang Samaria. Kemarin kami mendengar sebuah kesaksian kecil barangkali di Pintu Elok, panti asuhan. Pastor Jerry mengatakan di situ, sebentar lagi tempat yang terbuka ini akan diberi kaca, dan yang menyumbang dananya bukan umat Tuhan, tetapi saudara. Itu bisa perspektif yang benar. Kalau orang Kristen tidak mau menjadi orang Samaria, orang lain yang akan menjadi Samaria, dan kita tetap akan menjadi orang-orang yang teraniaya. Tetapi ketika kita menjadi orang Samaria, maka kitalah yang akan menolong orang-orang yang teraniaya. Manusia memang mengkotak-kotakkan dirinya dan orang lain. Ada yang kaya dan miskin, ada yang berdasarkan suku, warna kulit, ras, agama, negara, pinter dan bodoh, ningrat dan rakyat, kota dan kampung. Manusia yang membuat perbedaan. Dan itulah juga yang membuat Hitler merasa bangsa Jerman pada waktu itu mempunyai ras Arya, ras ningrat, dan oleh karena itu mereka tidak mau bersama-sama hidup dengan orang Yahudi yang dianggapnya sampah. Dan karena sikapnya itulah 6 juta orang Yahudi ditumpas. Jadi perbedaan membuat orang memusuhi satu dengan yang lain. Tetapi kalau perbuatan itu cerminan daripada kasih Kristus, maka itulah yang mempersatukan. Karena Tuhan dengan kasih-Nya menghapus semua perbedaan itu. Perbedaan yang dibuat oleh manusia dihapuskan oleh perbuatan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Love in action mengikis semua perbedaan. Kita bersyukur bahwa bulan ini, bulan misi, GKK punya 3 program yang menunjukkan tentang kasih. Yang pertama kemarin sudah dilakukan, ya, kita mengunjungi panti asuhan Pintu Elok, ada 67 anak di sana.
Dan ini bukan pertama kalinya. Yang kedua, beberapa saudara akan berangkat ke pulau belakang Padang untuk membawa berita baik kepada orang-orang di sana, kabar baik. Dan yang ketiga, kita akan menyadarkan di sekeliling kita, di mana kita berada, dengan memakai kaos Jesus loves you, Jesus is coming. Nah, ini untuk diingatkan ya. Very soon. Are you ready? Biar bagi siapakah? Sesamamu manusia. Itu pertanyaan kepada kita sekalian. Perbuatlah demikian, kata Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan mengasihi. Kita bangkit berdiri sambil merenungkan, meresapi akan firman Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Sementara singer akan menyanyikan dengan setengah suara, kita merenungkan kembali akan perikop ini yang menegur kepada kita apa yang telah diperbuat sebagai realisasi perwujudan dari kasih Tuhan yang telah dinyatakan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak menjadi orang Samaria, maka kitalah sesungguhnya yang menjadi orang yang teraniaya. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang teraniaya, maka jadilah orang Samaria. Karena orang Samaria itu adalah juga perwujudan dari Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kasih, karena Dia adalah kasih. Dan kita yang telah dipanggil sebagai umatnya, yang telah ditebus, maka bagian daripada kasih Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan itulah yang Tuhan minta, agar kita tidak menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi kita membagikannya kepada dunia, kepada sekeliling kita, kepada orang-orang yang sedang haus akan pertolongan. Itulah mereka yang Tuhan perlihatkan kepada kita, dan kita boleh mewujudkan kasih Tuhan, dan orang-orang yang tertolong akan mengenal siapa sesungguhnya kasih yang sebenarnya,
yaitu Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh memperoleh kesempatan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu, merenungkannya ya Tuhan, dan mengaplikasikannya bagi hidup kami. Ampuni kalau kami selama ini lebih sebagai ahli Taurat, lebih sebagai orang Lewi yang tidak peduli akan keadaan orang lain. Maka pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa sesungguhnya kamilah orang Samaria itu. Jika kami mau dipakai oleh Tuhan, tetapi kalau tidak, kami boleh melihat kengerian bahwa kami adalah orang-orang yang teraniaya. Dan lebih-lebih lagi Tuhan, ketika kami tiba di hadapan Tuhan, di hadapan tahta pengadilan-Mu, di manakah kami berada? Kami rindu untuk kami boleh berada di sebelah kanan. Ajar dan kuatkan kami Tuhan, agar kami mau melakukan apa yang diperbuat oleh orang Samaria itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman. Amin. Silakan duduk kembali.